Oke, what's up guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan proses peninjauan oleh pihak YouTuber ya. Let's go on. Oke teman-teman, kita mau bahas mengenai hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses peninjauan yang akan dilakukan oleh pihak YouTuber ketika kalian channel kalian akan dimonetisasi. Bagi kalian untuk YouTuber pemula, ketika kalian ingin channel kalian itu dimonetisasi atau menghasilkan uang, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu nih mengenai aturan-aturan yang ada di pihak YouTube sendiri. Yang pertama mengenai ada tema utama. Terus yang kedua ada video yang paling banyak kalian tonton atau yang banyak yang ditonton. Kemudian video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar, metadata video termasuk judul, thumbnails, dan deskripsi. Oke, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses peninjauan oleh pihak YouTuber ketika channel kalian ingin dimonetisasi. Jadi apa sih itu monetisasi dan lain sebagainya, nanti kita akan jelasin ya. Jadi yang pertama intinya ketika kalian channel kalian ingin menghasilkan uang atau ingin benar-benar dipasang iklan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada beberapa syarat yang kalian perlu perhatikan, terutama untuk channel kalian yang ingin dimonetisasi. Oke, dalam proses peninjauan ada beberapa syarat atau hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses peninjauan tersebut ya, agar channel kalian bisa dipasang iklan dan dimonetisasi dan menghasilkan uang. Oke, yang pertama, kalian untuk channel kalian itu minimal ada 1000 subscriber. Subscriber ya. Jadi minimal kalian ada 1000 subscriber, dan 1000 subscriber itu adalah subscriber yang real, tidak fake dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Terus kalian juga harus punya 4000 jam tonton atau watch time. Maksudnya apa sih? Di 4000 jam tonton tersebut atau watch time tersebut, jadi minimal kalian ada video ditonton oleh orang sebanyak 4000 jam. Setelah kalian memenuhi persyaratan 4000 jam tersebut, baru kalian bisa memonetisasi atau mengajukan pengajuan untuk ditinjau biar YouTube kalian mendapatkan uang ya. Oke, gimana sih caranya? Mungkin kalian agak susah ya kalau untuk channel-channel pemula atau memang yang viewersnya masih sedikit-sedikit. Saya kasih beberapa tips mengenai 4000 jam tonton ini. Jadi kalian harus benar-benar ikuti alurnya, ikuti rule dari pihak YouTube sendiri. Jadi jangan kalian berpikir untuk nge-cheat atau curang dan lain sebagainya. Misalnya kalian beli subscriber lah, kemudian dimainin untuk viewersnya dan sebagainya. YouTube bakal mendeteksi hal tersebut. Jadi mohon kalian fokus aja untuk membuat video sebaik mungkin, semenarik mungkin agar banyak ditonton, banyak viewersnya, dan meningkatkan traffic untuk watch time-nya. Nah, untuk targetnya sendiri, kalau untuk dihitung-hitung 4000 jam, kita minimal ada target nih. Misal channel kalian baru dibuat hari ini. Nah, kalian punya target misalnya 6 bulan ke depan nih. 6 bulan ke depan kalian harus sampai 4000 jam. Caranya gimana? Kita hitung aja 4000 jam itu dibagi 6 bulan untuk target kita ya. Target nggak cuma 6 bulan, tergantung dari kalian aja. Kalau memang kalian lebih cepet ya bagus itu ya. Nah, saya sendiri punya 6 bulan untuk targetnya. Jadi 6 bulan 4000 dibagi 6 bulan itu sekitar 666 jam. Nah, kalau dibagi 1 bulannya itu 666 jam dibagi 30 hari, jadi sekitar 22 jam. Jadi sekitar target kita untuk watch time tersebut per harinya itu harus minimal 22 jam ya, 22 jam waktu tonton, atau orang menonton video kita itu selama 22 jam dalam satu hari. Mungkin nggak sih? Ya pasti nggak ada yang tidak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin aja ya. Intinya yang penting kalian rajin-rajin bikin video aja. Itu ya untuk gambaran saya. Oke, dari pihak YouTube ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan dalam proses peninjauan tersebut. Yang pertama adalah tema utama. Terus yang kedua adalah video yang paling banyak ditonton. Ketiga adalah video terbaru. Keempat, proporsi waktu tonton terbesar. Kelima, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Kita bahas satu-satu. Untuk yang tema utama, kita ketika kita membuat channel atau membuat suatu channel ya, nah kita harus bisa memikirkan tema utamanya. Jadi satu channel tersebut kalau bisa mengandung tema yang spesifik, mengandung tema yang satu aja. Kalau misalnya kalian buat channel YouTube nih,
Berarti misal kalian skillnya di bidang masak, berarti kalian buat channel khusus kita bahas mengenai masak semuanya. Jadi jangan dicampur adukan. Ketika kita buat satu channel kemudian membahas mengenai masakan tersebut dan sebagainya, intinya cara memasak, kemudian cara goreng rendang, cara goreng sup dan lain sebagainya, dan goreng sup. Oke, intinya cara goreng rendang ya, goreng sup dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya? Nah, silakan, intinya tema utama menjadi hal yang terpenting dan menjadi salah satu syarat dalam peninjauan tersebut. Ketika kalian temanya itu acak-acakan, misalnya contoh kalian punya satu channel yang memiliki beberapa pembahasan, misal satu channel kalian lagi populer nih, lagi bahas mengenai COVID-19 dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi bahas mengenai sepeda, bahas lagi tentang ikan, bahas lagi tentang masak dan lain sebagainya. Nah, channel kalian kalau dicampur adukan seperti itu, nanti dari pihak YouTuber sendiri bingung. Dari pihak YouTuber bingung untuk peninjauannya. Kalian channelnya sebenarnya bahas tentang apa sih gitu ya. Jadi tema utama itu adalah hal yang paling kalian harus pikirkan dulu. Sesuaikan dengan skill kalian, kalau bisa sesuaikan, jadi jangan dipaksakan. Mentang-mentang kalian lagi viral nih mengenai COVID-19, kalian bahas terus mengenai COVID-19. Nanti kalau sudah viral yang lain, nanti kalian bahas yang lain juga. Jangan seperti itu. Jadi intinya kalian harus punya tema utama. Kalau dari channel saya ini, saya membahas mengenai beberapa hal ini terkait dengan YouTube ya, atau para YouTuber, mengenai proses peninjauannya, syarat-syarat dan lain sebagainya. Pokoknya kita bahas mengenai YouTuber. Jadi intinya tema sangatlah penting untuk channel kalian ya, biar untuk proses peninjauannya itu bisa lebih mudah. Nah, untuk temanya yang tadi harus spesifik, kemudian sesuai dengan pedoman juga. Jadi kita di YouTube itu punya rule atau punya aturan atau punya pedoman yang kalian harus pelajari juga. Oke, yang selanjutnya buat desain channel art agar lebih menarik. Jadi intinya buat desain semenarik mungkin agar viewers kalian itu makin menambah. Kalian ketika ada orang yang menonton channel kalian atau menonton video kalian itu, thumbnailnya menarik dan lain sebagainya, itu menjadi daya tarik sendiri. Jadi intinya desainnya semenarik mungkin. Kemudian intinya jangan membuat orang itu udah nggak usah, bodo amat dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar bisa mempunyai daya tarik tersendiri. Kemudian yang tadi tema utama, yang kedua adalah video yang paling banyak ditonton. Video yang paling banyak ditonton. Nah, biasanya di dalam suatu channel atau di dalam channel kita itu ada beberapa video yang memang lagi melejit atau viewersnya banyak, ada juga yang memang viewersnya paling sedikit. Nah, di sini untuk YouTube sendiri ini, ketika melihat channel kita, biasanya dilihat dari video yang paling banyak atau yang paling sering ditonton ya. Viewersnya yang paling banyak sering ditonton itu sebagai video patokan utama. Nah, channel kalian itu channel tentang apa sih, kemudian membahas mengenai apa. Nah, di video yang paling banyak ini YouTube akan meninjau atau melihat video kalian yang paling banyak ditonton itu video tentang apa. Kalau memang videonya memenuhi syarat, memenuhi pedoman dan lain sebagainya, nah itu akan menjadi pertimbangan lagi untuk YouTube kalian biar dimonetisasi. Jadi intinya YouTube kalian jangan sampai viewersnya itu viewers yang hack dan lain sebagainya ya. Kemudian biasanya untuk video tersebut yang paling banyak ditonton itu mewakili semua video yang ada di channel kalian. Jadi pastikan video yang ada di channel kalian itu memang sesuai dengan tema, kemudian sudah sesuai dengan pedoman dari YouTube tersebut, maka itu akan menjadi nilai plus sendiri untuk nanti bakal disetujui atau tidak oleh pihak YouTuber. Oke, untuk video dengan viewers terbanyak itu akan menyumbang watch time paling banyak. Jadi video yang paling banyak ditonton atau viewersnya paling banyak berarti akan menyumbang watch time terbanyak juga ya. Oke, yang selanjutnya adalah video terbaru. Jadi di channel kalian harus bisa mengatur jadwal. Kalian harus rutin untuk update video. Jadi minimal beberapa minggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali ya, kayak minum obat. Oke, jadi kalian harus update video terus agar viewersnya kalian juga cenderung naik ya. Nah, jangan lupa video dengan kualitas bagus, kualitas yang memang bisa menarik perhatian viewersnya juga ya. Intinya harus benar-benar rutin. Kalaupun kalian nggak sempet upload video, minimal berapa sebulan, misal sebulan hanya sekali, itu juga kadang-kadang ya. Nah, intinya gimana caranya video kalian itu bisa tetap hidup ya. Mungkin bisa jadi di komentarnya atau di kolom komentarnya
rame nih. Nah, mungkin tanpa kalian upload pun, kalau memang komentarnya rame, video kalian hidup terus, banyak yang ditonton, maka akan menaikkan rating dan menjadi pertimbangan untuk YouTube biar disetujui monetisasi. Begitu ya. Jadi kalau memang kalian rajin update, rajin bikin video, silahkan kasih jadwal di hari apa kalian akan update video dan di hari apa kalian buat ngedit dan lain sebagainya. Intinya atur waktunya ya. Biasanya dari pihak YouTube sendiri itu mengecek video-video terbaru, update-nya per kapan, kemudian rutin atau tidak dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti akan dilihat ya sebagai bahan pertimbangan juga. Kemudian yang selanjutnya, proporsi waktu tonton terbesar. Maksudnya apa? Dari watch time 4000 jam tayang yang dilihat oleh pihak YouTube sendiri dari video kita atau dari channel kita, itu biasanya di rata-rata dari channel kita itu misal ada berapa video nih. Nah, misal cuma 2 video atau 3 video, oh ternyata di video yang satunya itu mempunyai viewers yang banyak. Nah, sedangkan di video-video yang lain mempunyai viewers yang cenderung sedikit atau grafiknya itu justru jomplang begitu ya, nggak rata. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan YouTube untuk disetujui atau tidak. Jadi intinya di video kalian usahakan kalau memang video satunya paling rame ini, yang lain juga jangan sampai ngedown ya. Jadi jangan jadi menimbulkan pertanyaan oleh pihak YouTube. Nah, kalau memang seperti itu, misalnya yang video ini kok bisa melejit naik nih sampai 4000 jam tayang dalam satu video misalnya ya. Nah, di video yang lain itu malah justru sepi, tidak ada viewers atau viewersnya pun sedikit. Nah, itu yang akan menjadi bahan pertanyaan, kok kenapa seperti itu ya. Bisa jadi dicurigain kalian nge-cheat lah atau mungkin main curang dan lain sebagainya. Itu nanti akan mempengaruhi penilaian oleh pihak YouTuber. Jadi mohon untuk sebisa mungkin harus main fair ya, jangan sampai cheat. Nah, video tersebut akan dipertimbangkan atau menjadi bahan perhatian ya oleh pihak YouTuber sendiri. Kemudian yang terakhir adalah metadata video ya, termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Oke, jadi intinya kalian harus bisa membuat judul semenarik mungkin, namun jangan sampai membohongi publik ya. Intinya jangan menjurus ke spamming, misalnya kalian nyepam orang atau mungkin sub on sub dan lain sebagainya. Nah, intinya jangan ya. Kemudian jangan menjurus ke kata-kata yang provokatif, misalnya kata-kata yang menjurus ke kekerasan, konten seksual dan lain sebagainya, konten-konten vulgar juga ya. Kemudian jangan diisi pakai teks, deskripsi jangan diisi pakai teks. Jadi mohon deskripsi sesuai dengan apa isi dari video tersebut. Kemudian kalian juga jangan sampai masukin di deskripsi itu link-link atau software-software yang berbahaya ya. Contohnya misalnya software bajakan, software yang membuat ngajak untuk nge-cheat suatu aplikasi dan lain sebagainya, itu jangan. Yang memang menimbulkan tindak kriminalitas atau tindak penyalahgunaan hak cipta. Gitu ya. Kemudian untuk thumbnail yang di clickbait itu yang memang membohongi penonton. Jadi intinya clickbait itu atau membohongi penonton itu jangan sampai, contohnya seperti ini. Misal video di thumbnailnya itu ada ikan paus bisa bicara assalamualaikum misalnya ya. Nah, ternyata di isi videonya bukan seperti itu, atau mungkin dari thumbnail ke isi videonya itu tidak sama atau membohongi publik atau membohongi penonton. Dari hal tersebut, nah itu hal yang memang tidak disarankan atau tidak dibolehkan ya. Kemudian videonya tidak nyambung dengan thumbnail yang tadi saya bilang, video tidak nyambung. Intinya coba buat thumbnail yang semenarik mungkin sesuai dengan isi video tersebut. Jadi jangan sampai kalian bikin semenarik mungkin tapi menyalahgunakan aturan dari pedoman YouTube sendiri. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk beberapa pembahasan. Kita review lagi. Yang pertama dari tema utama, kemudian video yang paling banyak ditonton, video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Dari kelima hal tersebut itu memang sudah paten dari peraturan YouTube sendiri. Jadi mohon ketika kalian ingin jadi YouTuber atau channel kalian itu bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang yang lumayan ya. Jadi mohon untuk ikuti aturannya, ikuti role-nya dari pihak YouTuber. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.